buat berkat pemeliharaan-Mu, tuntunan-Mu, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, lewat puji-pujian kami merasakan hadirat-Mu, campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, karena kami yakin percaya sabda-Mu itulah yang akan menuntun kami, menegur kami, dan menghibur kami, memberi kami kekuatan, jalan keluar, sehingga apapun permasalahan yang kami hadapi, kami tahu percaya firman-Mu itulah yang akan memberi kekuatan dan penghiburan dan menjadikan kami menang di dalam pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih hamba-Mu ini, kiranya Engkau juga yang menuntun bibir mulut hamba-Mu ini, pikiran hamba-Mu ini, biarlah apa yang diperkatakan hanya datang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus Kristus Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Pagi ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya Dewi akan mengantar satu pujian untuk mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan. Pujian ini barangkali cocok dengan tema yang saya baca di dalam warta gereja kita.
Jumat malam saya dapat berita Bapak Gembala kita kurang sehat, sehingga saya diberi tugas untuk menggantikan beliau pada pagi hari ini. Nah, tema bulan ini adalah berdoa lebih sungguh-sungguh khusus bagi Indonesia tercinta. Nah, kalau kita melihat dalam 2 bulan terakhir ini, tema kita selalu berbicara tentang berdoa. Nah, dengan tema ini saya melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang 17, saya bacakan saja. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi ini adalah seorang nabi yang besar, barangkali sejajar dengan Nabi Samuel. Nabi Samuel adalah nabi yang besar dan sangat ditakutin oleh raja pada waktu itu, Raja Saul, karena beliau berani menegur Saul dan bahkan menyampaikan bahwa Saul akan diganti karena sudah tidak layak lagi. Nah, Nabi Elia, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 sampai 18, dia seorang Nabi Israel kurang lebih 875 tahun sebelum Masehi, dan pada saat itu Ahab menjadi raja pada tahun 874 sebelum Masehi. Kita tahu Ahab ini adalah seorang raja yang sangat tercela. Mengapa tercela? Karena setelah menikah dengan Betseba, maka Ahab ini lalu memelihara nabi-nabi Baal tak kurang dari 450, dan juga nabi-nabi Assyria 400. Semuanya diberi makan gratis oleh Ahab, sehingga hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, kita melihat Elia tiba-tiba muncul, dan Elia ini menyampaikan apa yang akan terjadi pada raja, dan juga menyampaikan apa hukuman yang akan diberikan kepada raja dan masyarakat Israel pada saat itu. Nah, kita bagi yang teman-teman yang pernah ke Israel, barangkali biasanya hanya memperhatikan ada satu pemandangan yang bisa melihat pelabuhan Haifa, padahal di sebelah bukit itu, jadi ini namanya Stella Maris Monastery, atau diterjemahkan Stella kan bintang, Maris itu marin, laut, jadi bintang laut. Nah, bintang laut ini berada di Bukit Karmel. Jadi kalau dari atas pelabuhan kita bisa melihat pelabuhan Haifa. Di situ ada biasanya ada pemandangan yang indah karena ada suku Bahai, orang Islam yang lari dari Arab lalu membeli tanah Israel. Pemandangannya cakep sekali kalau lihat dari atas pemandangan, ya. Nah, di balik bukit itu kita bisa melihat Stella Maris Monastery, dan di depan dari Stella Maris itu kita bisa melihat di depan ini ada tugu monumen di mana Napoleon dia istilahnya Napoleon itu dia tentaranya itu banyak yang dibunuh pada saat kekalahannya Napoleon. Nah, oleh sebab itu maka di depan sini ada ini, dan kalau di dalam ini ada altar, di bawah altar ini, ya, jadi di sini ada satu bangunan gambar yang bagus. Nah, di bawah ini ada gua Elia, disebut gua Elia karena pada saat itu katanya Elia berada di situ pada waktu dia melarikan diri ketika mau dibunuh oleh Ahab.
Nah, di sini juga tempat gua ini, yaitu Elizabeth juga katanya lari di situ pada zaman kalau Maria dan Yusuf ke Mesir, maka Elizabeth juga membawa Yohanes Pembaptis nginap di gua ini. Dan gua ini saya pernah masuk di situ di bawah altar itu bulu-bulu pada berdiri, serem karena membayangkan seorang Nabi Elia yang begitu berani menegur Ahab seorang raja. Nah, inilah si Elia ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, dia berkata kepada Ahab, ini berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Hebat kan? Dia berani mengatakan itu kepada raja. Nah, kita membayangkan, coba kita nuding aja, ya baru nuding mungkin calon, kita udah bisa dikerjain. Apalagi seorang raja yang pada saat itu berkuasa. Tetapi karena dia menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Elia, maka Elia dengan berani, dengan segala risikonya, dia berani menyampaikan, menegur kepada raja. Dan ternyata dengan teguran dia ini, maka kita melihat bahwa benar-benar terjadi kekeringan di tanah Israel itu. Kekeringan ini tentunya membuat otomatis pertanian tidak bisa hidup, lahan-lahan tidak bisa hidup. Lalu tentu saja Ahab sangat marah kepada Elia. Oleh sebab itu maka Tuhan perintahkan kepada Elia supaya dia pergi bersembunyi. Dia bersembunyi, lalu dia dipelihara di tepi sebelah timur Sungai Jordan. Yang memelihara dia siapa? Tuhan memelihara dia. Lewat apa? Lewat binatang burung gagak yang oleh orang Israel dianggap najis, tetapi bisa diperintahkan tiap pagi dan malam membawa burger, roti dan daging. Lalu dia boleh minum dari sungai itu. Ini luar biasa, bahwa Tuhan bisa menggunakan yang bukan rohani untuk menolong anak-anak Tuhan. Jadi, nah setelah kemudian sungai itu kering, Tuhan perintahkannya pindah lagi, pindah ke Sarfat dekat Sidon. Nah di Sarfat dekat Sidon ini dia dipelihara oleh seorang janda Sarfat. Nah ketika dia ketemu dengan si janda ini, si janda langsung kenal ini abdi Allah, dan dia bilang sama janda, kasih saya minum. Sudah kasih minum, bikinkan saya roti. Lalu janda ini bilang, aduh, yang tinggal nama saya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau saya bikin ini sebenarnya rencana buat kasih makan anak saya, sesudah itu saya tinggal mau mati. Tetapi ternyata dia menuruti kehendaknya daripada Elia, maka dia membuat roti buat Elia. Dan setelah membeli roti, ternyata tepung di wadahnya itu nggak pernah habis. Begitupun minyaknya. Sehingga lewat perkataan ini, janda itu yang mestinya cuma makan segenggam aja satu roti terus mau mati, ternyata bisa hidup. Nah ini pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita orang percaya jangan takut, karena pasti kalau kita mengutamakan Tuhan, kehidupan kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amen. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Ya. Nah, makanya kita melihat juga Yesus menunjukkan hal yang sama.
ketika Yesus sudah memberi pelajaran tentang kebaikan-kebaikan kepada murid-murid, Tuhan juga bilang, coba menyeberang danau. Bukan Tuhan tidak tahu bahwa akan ada badai, ya. Tuhan memberi makan lewat apa? Hanya dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan, ternyata juga mampu memberi makan 5.000 orang, dan malah ada sisanya berapa bakul. Jadi ini yang saya mau katakan, bahwa jangan takut melayani Tuhan, jangan takut memberi kepada Tuhan, pasti Tuhan akan lihat. Lewat pertemuan dengan janda Sarfat ini, dia juga imannya diperkuat. Karena apa yang terjadi? Anak daripada seorang janda ini yang satu-satunya tiba-tiba mati. Nah, ketika mati, maka dia lalu katakan, oke, kasih di pelukan saya, di pangkuan saya. Dia memberi anak itu, dia bawa ke lotet, lalu dia berdoa. Dan lewat pengalaman ini, karena si janda ini kan sudah menuduh dia, kamu ini yang membawa celaka, apakah dosa saya? Saya sudah memberi makan kepada seorang abdi Allah, tetapi kenapa juga masih harus anaknya jadi korban? Maka oleh sebab itu Elia berdoa, minta supaya anak itu dihidupkan kembali. Dan doa ini dijawab oleh Tuhan, anak itu bangun lagi. Jadi ini satu pelajaran. Ketika kita melihat ada mujizat, kita melihat ada mujizat di mana roti tersedia cukup, tepung tidak pernah habis, dia juga mengalami satu tantangan. Jadi dengan demikian kita belajar sama seperti kekristenan kita. Kita belajar hari demi hari. Iman kita makin tinggi, cobaan makin berat, tetapi tangan Tuhan akan menolong kita sehingga kita akan cakap untuk mengatasi berbagai rintangan. Amin. Nah, setelah sekian waktu, tiba-tiba Tuhan bilang, sekarang waktunya kamu harus kembali menemui Ahab. Maka dia kemudian berjalan dan dia ketemu dengan Obadya. Obadya ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan, tetapi dia juga takut kepada Ahab. Jadi secara diam-diam dia pernah menolong 100 nabi yang taat kepada Tuhan. Dan nabi-nabi ini dibaca 50-50 dan dia simpan di dalam gua dan tiap hari dikasih makan. Tentunya makanan dari nabi-nabi yang dipelihara Obadya beda dengan yang diterima oleh Elia. Karena Elia dapat burger, roti dan daging, tetapi nabi-nabi yang lain hanya dapat tepung aja, dapat roti aja. Nah, ketika dia ketemu dengan Obadya, maka Obadya ini sangat ketakutan. Karena si Elia ini lagi dicari-cari. Setiap kali orang disuruh oleh Ahab untuk mencari Elia, kalau dia pulang bilang gak ketemu Elia, maka Ahab pasti suruh dia bersumpah, ya, bersumpah bahwa kamu gak bertemu dengan Elia. Jadi mirip sekarang ada yang ajak bersumpah pocong itu, ya, ingat ya, ada yang ajak karena udah gak bisa dibuktikan lagi, ya udah sumpah pocong, siapa yang salah. Nah, di zaman itu Ahab memerintahkan orang-orang yang mencari itu ketika kembali harus bersumpah, sumpah bahwa mereka tidak ketemu dengan Elia. Nah, oleh sebab itu ketika Elia berkata kepada Obadya, 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi Elia menerima perintah bahwa sudah tiba waktunya akan memberi hujan. Maka Elia lewat Obadya, dia suruh si Ahab datang. Dan ketika Elia bertemu dengan Ahab, kira-kira apa jadinya ya? Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18, segera setelah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jadi ini tabiat orang. Ahab yang salah, dia yang memelihara nabi-nabi Baal, menyembah Baal sehingga dihukum Tuhan.
tetapi mau salahkan Elia. Tetapi di sini kita melihat Elia dengan berani berkata, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi ini luar biasa beraninya Elia ini. Di depan raja dia bilang begitu. Kira-kira kalau kita dalam situasi begitu berani nggak? Ya, seorang raja loh, betul. Lu itu yang salah, bukan gue. Nah, oleh sebab itu maka Elia lalu bilang, oke, kita buktikan. Kamu kumpulkan, you kan punya 450 nabi-nabi Baal, 400 nabi-nabi Assyria. Coba kita tantang. Kita sediakan 2 ekor lembu jantan, lalu disembelih. Kamu sembelih 1, nabi-nabi itu sembelih 1, lalu Elia menyembelih 1. Nah, di sini kita melihat nakalnya Elia. Jadi Ahab disuruh bawa nabi-nabi itu ke Bukit Karmel, lalu kemudian disuruh membuktikan bahwa Baal ini kan dewa yang besar menurut Ahab. Coba sekarang diletakkan korban bakaran itu, biarlah api mau datang menyambar korban itu. Ternyata dari pagi sampai petang tidak ada api yang datang. Mereka sudah mengiris-iris perutnya, melukai dengan tombak, dengan pedang, kayak orang kesurupan gitu. Lalu Elia bilang, kamu ini berdoa kepada Baal. Baal barangkali lagi tidur. Baal itu lagi tidak konsentrasi. Coba sekali lagi teriak lebih kencang, ya. Tetapi tidak terjadi. Karena apa? Karena Elia sudah diberitahu oleh Tuhan, dalam testing ini pasti Tuhan akan menjaga sehingga tidak terjadi bahwa api itu datang karena doa-doa nabi-nabi Baal. Ya. Nah, lalu setelah sore, lalu kemudian Elia bilang, sekarang giliran saya. Yang pertama dia lakukan adalah dia memperbaiki altar tempat kurban itu. Altar tempat kurban itu ada 12 batu, dia susun rapi. 12 batu itu melambangkan 12 suku Israel yang sudah tercerai-berai. Dia kumpulkan, lalu di atas itu dia taruh kayu korban bakaran, lalu ternak yang sudah dipersiapkan ditaruh di atas kayu itu, lalu di pinggirnya dibuat kalian diberi tumpukan, lalu kemudian lebih heroik lagi Elia bilang, sekarang bawa 4 barel, buyung, jadi kira-kira 4 galon air gitu, disiram di situ. Ini kan nggak masuk logika ya. Mau bikin korban bakaran disuruh siram air 4 galon disiram di situ. Setelah itu dia bilang nggak cukup, tambah lagi 4 galon. Udah kasih 4 galon, tambah lagi 4 galon. Padahal air lagi mahal, lagi susah kering, tapi kok disiram lagi. Nah, dari sini kita melihat 4 galon. 4 galon. Jadi total ada berapa? 12. Nah, ini sama dengan batu itu ada 12, air juga ada 12 barel, 12 galon. Maka ini melambangkan bahwa Tuhan ingin menyucikan. Karena air berbicara firman Allah. Air itu berbicara bahwa Tuhan ingin menyucikan kurban bakaran itu. Lalu kemudian kita melihat
Elia berdoa di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 ayat 7. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Jawablah aku Tuhan, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Ini satu doa yang powerful. Jadi kalau minggu ini, bulan ini kita mendengar, membaca, berdoa lebih sungguh-sungguh, khusus bagi bangsa Indonesia tercinta. Karena kita melihat saat ini banyak yang berdoa, tapi doanya ngawur. Ya, kita udah dengar di TV, dia berdoa supaya ya Tuhan, kalau nggak pemenang ini calon kami, maka tidak akan ada lagi orang yang beribadah menyembah Engkau ya. Ini doa yang ngawur, doa yang ngawur. Sudah banyak dibantah oleh para ulama kita. Jadi ini doanya, Pak. Tapi doa ini doa yang sangat powerful, karena kita melihat Elia berdoa, dia minta Tuhan tunjukkan bahwa dialah Allah yang sesungguhnya yang patut disembah. Dan ternyata kemudian api datang, dan dampak daripada doa Elia ini, api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah dilalap dengan api yang besar. Dan dampak yang kedua adalah adanya pengakuan seluruh rakyat bahwa Tuhannya Elia adalah sungguh Allah yang benar dan layak disembah. Maka kita bersyukur bahwa kita punya Allah dalam Kristus Yesus, Allah yang benar-benar, bukan Allah jadi-jadian, tetapi Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang perkasa, yang maha tahu, yang tidak tidur, dia maha mengetahui, dia maha kuasa, dia mampu untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Amin. Nah, sesudah itu Elia baru naik ke puncak Gunung Karmel. Jadi dia bilang, dia berdoa di sana, memohon Tuhan untuk menurunkan hujan. Di sini kita melihat doa yang sungguh-sungguh. Setiap kali dia berdoa, dia sujud, lalu dia suruh pelayannya, coba pergi lihat ke sebelah laut, apa sudah ada awan. Sampai 7 kali dia berdoa, dia suruh lihat lagi. Baru kemudian hujannya bilang, sudah ada awan kecil warna hitam. Begitu lihat itu, dia bilang sama Ahab, segera kamu cepat pulang karena hujan sudah mulai. Lalu timbul hujan. Jadi ini menjadi kerinduan kita. Kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh, khusus bagi bangsa Indonesia yang tercinta, karena saat ini banyak kuasa-kuasa gelap yang ingin menghancurkan negara kita. Banyak profesis membuat bahwa Indonesia ini akan hancur, akan 30 tahun yang akan datang. Pada tahun 30 katanya kita akan terpecah belah, kita akan hancur. Ini yang harus kita doakan untuk kita patahkan profesis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa kita harus serius berdoa? Karena doa itu merupakan komunikasi, unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Karena doa itu kita berbicara dengan Allah kita. Nah, berbicara dengan Allah jangan kita cuma sebut keluhan-keluhan kita, tetapi kita juga harus siap untuk mencoba peka untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk Dia berkatakan kepada saya. Oleh sebab itu, maka kalau pagi ini kita mendengar firman Tuhan, kita harus peka mengatakan, oh Tuhan berbicara apa kepada saya pada hari ini. Yesus sebagai anak manusia pun merasa seperti ditinggalkan oleh Allah Bapa sendirian di atas kayu salib.
Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Yesus sedang dicobai untuk supaya menanggung penderitaan yang seharusnya kita pikul. Jadi ini merupakan renungan bagi kita bahwa kita perlu untuk senantiasa berharap dan berdoa. Jadi doa merupakan salah satu cara atau sarana untuk kita dapat berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan permohonan kita, serta merenungkan jawaban dan petunjuk Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus karena kita tahu, berdoa karena Tuhan Maha Tahu dan berkuasa. Kalau Tuhan itu tidak Maha Tahu, tidak berkuasa, buat apa kita berdoa? Makanya kalau kita lihat di Manado itu acara Capume, yang pertama mereka kalau berdoa memegang batu itu untuk menanyakan apakah dewanya itu sudah hadir atau tidak. Ya kan, itu dua batu, kalau satu terbuka satu tertutup, artinya dewa sudah ada. Baru yang kedua dia tanya, dewanya mau bersedia untuk menjawab enggak? Kalau batunya terbuka dua-dua, oh berarti dewanya belum siap. Jadi harus dikasih kemenyan dulu supaya dewanya mau angguk-angguk senang. Setelah itu ketiga baru dia tanya lagi apakah dewanya itu mau jalan-jalan Capume atau tidak. Nah kalau mau jalan Capume maka dia terbuka. Kalau dia bilang nggak mau ya tertutup dua-dua. Jadi itu cara di kehidupan teman-teman kita yang serang kita. Tetapi kita berdoa kepada Allah yang Yesus yang Maha Tahu. Yeremia 3 berkata, berseru kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita berdoa karena Allah mau mendengar dan menjawab seluruh doa kita. Sebab itu pemazmur katakan, aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jadi jangan berseru kepada dewa-dewa, kepada ahli-ahli itu. Allah selalu mau menyediakan waktu untuk kita. Jadi Allah kita adalah Allah yang siap sedia. Mungkin kita kalau minta tolong kepada orang, mungkin dia nggak siap. Mungkin mau telepon kepada Pak Gembala kita lagi ada urusan lain, mungkin tidak siap. Tetapi kalau kita angkat telepon kepada Yesus di dalam doa kita, maka Yesus itu, Tuhan itu, Roh itu ada di dalam diri kita. Maka Roh Allah itu akan menuntun roh kita untuk berdoa. Dan cara kita berdoa kalau dituntun oleh Roh Allah, maka yang kita doakan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak mencelakakan orang lain, hal-hal yang menghibur kita, hal-hal yang menguatkan kita, memberi kita solusi. Itu sebabnya Tuhan bilang kita harus berdoa, menyembah benar dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, roh kita dituntun bahwa kita akan memperoleh selaras dengan kebenaran firman-Nya. Dan kebenaran itu tidak lain adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Begitu pun firman-Nya. Roma 8:26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah pengertian kita. Dan Allah selalu menjawab semua doa kita sesuai waktu, cara, dan kehendaknya. Mungkin Allah bilang, oke, gua penuhi. Mungkin Tuhan bilang, tunggu dulu, ya, lampu kuning dulu. Atau Tuhan bilang, tidak. Jadi ini doa kita selalu dijawab. Allah nggak pernah terlambat, ya. Jangan lewat doa merubah diri kita supaya sesuai dengan kehendaknya yang tidak berubah. Kehendak Tuhan itu tidak berubah. Kita manusia sering berubah. Oleh sebab itu maka ketika kita berdoa, maka kita memperoleh petunjuk, memperoleh penghiburan, kekuatan, dan kita akhirnya tahu apa yang mau Tuhan lakukan untuk kita. Dan
Allah tidak bersikap diskriminatif. Semua doa yang dipanjatkan kepadanya pasti didengar Tuhan. Ya, berdoa dengan di dalam nama Tuhan Yesus artinya berdoa dengan kuasa kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus itulah yang memberi jawaban kemenangan atas doa kita. Jadi kalau Tuhan tidak bangkit, kita tidak perlu berdoa lagi. Tapi karena Tuhan itu bangkit, menunjukkan Dia berkuasa, Dia powerful, siap untuk menolong kita. Yohanes 16 ayat 23 berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Jadi itu sebabnya kita kadang-kadang mau tabrakan kita berteriak darah Yesus, kita terhindar dan selamat. Tapi ada juga yang saking keliru, dia juga kadang-kadang bilang darah setan. Tapi tertolong juga karena cuma maklum bahwa yang dimaksud darah setan itu adalah darah Yesus. Itu anak-anak yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi sudah jadi bukan saja warga negara Indonesia, tetapi warga negara surga. Nah, kalau sudah warga surga, ada jaminan kembali ke surga, ada jaminan untuk memanggil Allah kita Bapa. Dan kalau anak disayang oleh Bapa, maka pasti pula Bapa akan menolong kita setiap waktu. Jika ingin mengenal orang lain dengan lebih baik, maka kita harus perlu menyediakan waktu untuk bertemu dan berkomunikasi satu sama lain. Itu sebabnya Pak Gembala selalu mengencourage kita, meminta kita supaya tingkatkan waktu doa. Karena doa itulah saat-saat kita teduh. Daripada buka kalau WA itu sampai panas handphonenya nggak habis-habis. Tapi kalau baca Alkitab sering kita baru satu paragraf mungkin sudah ngantuk, sehingga Alkitab banyak yang jadikan obat tidur. Kalau susah tidur baca kitab Mazmur, jadi cepat tidur. Ini udah dekat nih. Membaca firman Tuhan dan berdoa cara terbaik untuk mengenal Allah, yaitu menyediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan petunjuk firman-Nya. Jadi dengan berdoa dan bersyukur akan kebaikannya. Tuhan Yesus selalu bangun memberi contoh pagi-pagi sudah bangun. Tak ada satupun acara ibadah yang lebih penting selain dari menyediakan waktu sendirian bersama Tuhan Bapa. Inilah pokok renungan kita bulan ini. Nah, jadi kita berharap bahwa bulan ini adalah bulan doa. Kita sungguh-sungguh mendoakan bangsa dan negara kita, istimewa mau mendekati Pilpres dan pileg. Kita juga berdoa untuk keluarga kita juga perlu berdoa untuk anak-anak kita, dan jangan lupa kita juga mendoakan gembala kita, ibu gembala kita bersama keluarga, yang mereka pun senantiasa selalu berdoa untuk kita. Ya, amin. Nah, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kasih mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu.
semua sudah menerima, mari kita bangkit berdiri. Saya bacakan ayat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur katanya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang ini roti yang adalah lambang Kristus Yesus? Mari kita makan dan kita bersatu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur sebagai lambang darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk mengingat akan kebaikan Tuhan di atas kayu salib yang telah rela mati, menderita, tetapi lewat penderitaan dan pengorbanan Tuhan kami boleh dilayakan menjadi anak-anak tebusan-Mu. Kami boleh dibenarkan, dan karena pengorbanan-Mu itulah Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh menerima penghiburan, kami boleh menerima jawaban atas setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami yakin percaya hidup dalam dunia ini sungguh banyak kesukaran dan kesulitan. Tetapi kami yakin percaya Tuhan, kalau Engkau bersama dengan kami, kalau Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Pada apapun pergumulan yang kami hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan, kami berusaha untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh menolong mereka. Kami ingat juga akan bangsa dan negeri kami. Biarlah Tuhan, Engkau taruhkan hikmat marifat-Mu kepada bangsa dan negara kami, kepada pemerintah-pemerintah kami, sehingga mereka boleh dengan hikmat daripada Tuhan boleh mengatur kebijakan sehingga negeri ini boleh aman, tentram dan sejahtera. Karena kami yakin percaya Tuhan, ketika pemimpin-pemimpin kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, maka berkat Tuhan akan melimpah atas bangsa negeri kami ini. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mau berdoa supaya kuasa-kuasa yang tidak datang daripada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh kuasai dan tidak perkenankan berkuasa atas negeri kami ini. Roh-roh pemecah belah, biarlah Tuhan Engkau ikat, patahkan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba gembala kami, Bapak Pendeta Titus Handoyo, yang saat ini sedang lemah dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan lewat hamba-Mu dan kami semua yang berdoa, biarlah Engkau boleh jamah hamba-Mu ini. Engkau dalam nama Allah, Allah kita, Allah Kudus, dalam Yesus sudah menyembuhkan dia. Biarlah Tuhan memberi kekuatan sehingga hamba-Mu ini boleh cakap, boleh kuat, supaya dapat melayani baik untuk keluarga tetapi bagi kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terpujilah Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita nyanyi lagu yang lemah dikuatkan, yang dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, semuanya bermakna itu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, dihapuskan dosaku. Oleh anugerah Allah, Kau jadikan tunanku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Sekarang tenang jiwaku. Sekarang tenang jiwaku. Dalam tanganku. Yesus tinggalkan bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Yesus mati bagiku. Yesus mati bagiku. Shalom. Bersyukur pada Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Dr. Welly, Pendeta Dr. Welly yang menjadi berkat kita. Saudara, memang saya lagi dalam keadaan kurang sehat. Sudah beberapa hari jantung saya sakit, sesak, jalan pun juga nyampe. Saya minta maaf untuk keluarga Kiansik, di mana istri, Ibu Ju, Biwa dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan baru kali ini saya tidak bisa melayani. Ibu almarhum adalah orang yang setia. Saya percaya mereka sejak berdirinya gereja tempat ini, Pak Kiansik, anak-anak mereka belum menikah, belum punya cucu. Mereka setia datang
Saya masih sempat tengok 3 kali di ICU dan kami berdoa. Memang umurnya masih muda, 57 tahun. Tapi kita tidak bisa mengerti atau kita tidak tahu Tuhan ada rencana tentu yang lebih indah. Hari ini Yansing dan anak-anak mereka datang. Saya berusaha untuk tutup peti hari Jumat malam, bahkan pelepasan kemarin saya udah pakai pakaian, tapi saya sesak dan saya tidak berani memaksakan diri. Saya hanya menangis di rumah. Sebenarnya saya sudah ke Singapura, tapi salah satu karena saya ingin memimpin upacara dari keluarga ini, tapi ternyata tidak bisa. Kemarin sore kami mau berangkat dengan istri, perasaan tidak enak. Saya urungkan yang itu dan saya belum beli tiket. Istri saya bilang lebih baik go show daripada tiket, seringkali kita hangus, mahal sedikit nggak apa-apa. Saudara, itulah kenyataan hidup yang memang setiap kita harus menjaga kesehatan masing-masing. Tadi malam saya mau istirahat, sudah di tempat tidur jam 11, datang telepon berdering terus, dan saya lihat musuh saya dari Amerika, istri Pak Philip. Dia bilang, saya angkat, Titus, tolong, Philip lagi sendiri di rumah, lagi kena serangan. Aduh, saya bilang sama dia, saya lagi sakit juga, nanti saya atur dengan Eli. Saya berdoa, Tuhan kasih kekuatan supaya saya berdapat power 8, karena dia sendiri. Tadinya mereka berdua ke Amerika menengok anak, ada kelahiran cucu dan lain sebagainya, tapi kakak saya pulang duluan dan saya memaksakan. Saya pergi dengan istri saya karena satu kompleks, dan saya terkejut lihat dia dalam keadaan terkapar, buka baju basah kuyup, ada tensi, dia seperti tidak bisa ngomong, mau pingsan, pucat sekali. Saya bilang, Yesus tolong, Tuhan tolong, hambamu juga lemah, bagaimana mengangkat dia? Singkat cerita kami berdoa, itu hal yang utama yang kita bisa lakukan dalam keadaan apapun juga. Katakan amin. Lalu saya suruh istri saya panggil Yunus, ya Yunus anak baik, anak bibi yang bekerja di kami, dan dia mau bantu di gereja. Padahal dia belum lama berangkat ke tempat ini. Saya panggil karena kita nggak kuat gotong dia. Saya bilang tenang, saya bawa penenang, bawa obat lengkap, saya kasih kakak saya minum. Singkat cerita setelah 1,5 jam dalam keadaan lebih tenang dan tensi juga mulai agak turun, lalu saya bawa kakak saya tidur di tempat saya. Semalam saya berpikir, seandainya saya dan istri sudah berangkat, saya nggak tahu apa yang terjadi atas kakak saya. Itulah sebuah kehidupan yang tidak bisa kita mengerti dan bisa sekonyong-konyong menimpa kita. Satu hal saya bersyukur, tadi pun saya mau ke gereja berapa kali, sesak, tapi saya pengen ikut perjamuan kudus. Saya tahu saya tidak mau mimpin, karena Roh Kudus kasih hikmat kepada saya. Dari 2 hari lalu, kasih Dr. Wedi saya melayani. Saya masih berpikir siapa tahu saya bisa melayani perjamuan kudus. Tapi tadi mau berangkat pun berapa kali sampai pelan sekali karena sesak, dingin semua, tangan kaki. Dan akhirnya untuk pertama kali dokter, saya sebagai jemaat yang ikut perjamuan kudus.
Haleluya. Dan saya percaya ada jamahan Tuhan. Amin, amin. Saya udah buat jadwal, paling lambat besok saya harus ke Singapura karena saya juga tidak boleh melawan hukum alam. Ya, di samping berdoa, ada kawannya doa, tidak usah ke dokter, tidak usah minum obat, sembuh. Saya percaya dan saya pernah alami. Tapi ada kalanya kita berdoa, minum obat ke dokter, Tuhan juga pakai mereka. Amin. Pesan saya, kita semua harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan saya yakin saya pasti panjang umur, sehat, bisa melayani lebih lagi. Doakan, ya, tidak kebetulan supaya lebih doa, sungguh-sungguh semua kita, terutama doa untuk bangsa dan negara. Lalu berikutnya doa untuk keperluan kita. Amin. Saya kira itu saja. Kembali kita tunduk kepala. Saya serahkan kepada siapa yang mau mimpin atau saya pimpin. Ya, oke. Mari kita akan mengembalikan persekutuan. Kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang menghidupkan, nama yang menghibur, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati kita semua, nama yang menolong, nama yang selalu hadir di saat kami memerlukannya. Kami percaya ada jamahan secara khusus bagi hamba-Mu, bagi kesehatan hamba-Mu, bagi kopini, bagi jemaat di dalam setiap keperluannya masing-masing, terutama untuk bangsa negara Indonesia yang kami cinta. Terima kasih Pak, kalau kami masih diberi kesempatan untuk mengembalikan berkat surga, bumi berkat atas pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, makanan, minuman, segala hal, pelayanan kami, bumi berkat atas mereka. Demi nama Yesus, kami persembahkan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.